Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat, keren dan luar biasa. Kembali lagi bersama saya di channel Umi Mei. Kali ini videonya membagikan informasi mengenai panduan penetapan siswa eligible. Informasi ini Umi dapatkan dari website resminya LTMPT. Yuk disimak, jangan skip ya. Kita ke halaman selanjutnya. Panduan penetapan siswa eligible. Yang pertama pendahuluan, yang kedua login sekolah, yang ketiga profil, keempat jurusan, kelima siswa, keenam finalisasi data sekolah dan finalisasi data siswa. Ke halaman selanjutnya ya Bapak Ibu, kita akan lihat pendahuluan. Dokumen ini berisi panduan penetapan siswa eligible yang harus diisikan oleh pihak sekolah sesuai dengan periode yang sudah ditetapkan oleh LTMPT. Pastikan batas waktu pengisian penetapan siswa eligible agar sekolah dapat memanfaatkan dengan baik waktu yang disediakan. Berikut ini adalah tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan penetapan siswa eligible. Yang pertama, login pada https://pdss.ltmpt.ac.id menggunakan akun yang telah terdaftar di portal LTMPT. Yang kedua, cek profil sekolah pada sidebar profil yang berisikan informasi sekolah dan kepala sekolah. Yang ketiga, definisikan jenis kelas yang ada pada sekolah Bapak Ibu pada menu jurusan. Data jurusan ini diambil dari LTMPT. Pastikan Bapak Ibu sudah memilih jenis kelas untuk setiap jurusan yang sudah didefinisikan. Yang keempat, finalisasi data sekolah dan jurusan Bapak Ibu pada sidebar finalisasi dengan menyetujui pernyataan yang ada pada tabel yang berjudul finalisasi data sekolah. Yang kelima, tambahkan siswa eligible pada sidebar siswa. Bapak Ibu bisa menambahkan satu siswa per jurusan dengan mengisikan NISN. Data NISN ini didapatkan langsung dari portal LTMPT. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa menambahkan siswa per jurusan dengan melakukan import data. Panduan lebih detail akan dijelaskan pada bagian 5 dokumen ini. Yang keenam, finalisasi data siswa pada sidebar finalisasi dengan menyetujui pernyataan yang ada pada tabel yang berjudul finalisasi data siswa. Nah, Bapak Ibu, setiap tahapan akan dijelaskan lebih detail pada bagian selanjutnya dalam dokumen ini. Jika sekolah kesulitan mengisi, silakan melaporkan permasalahan yang dihadapi pada kanal bantuan yang telah disediakan oleh LTMPT. Yang kedua, login sekolah, Bapak Ibu. Sekolah harus login terlebih dahulu sebelum memulai mengisi. Sekolah yang bisa login hanya sekolah yang sudah terdaftar di portal LTMPT tentunya. Berikut ini adalah langkah untuk melakukan login. Yang pertama, buka URL pada laman https://pdss.ltmpt.ac.id. Secara otomatis akan membuka halaman portal LTMPT untuk melakukan login. Berikut ini tampilan loginnya ya Bapak Ibu. Kita lihat di halaman berikutnya. Nih dia. Ya, Bapak Ibu langsung memasukkan emailnya, kemudian passwordnya, lalu klik masuk. Nah, pada halaman tersebut, silakan login menggunakan akun LTMPT yang telah terdaftar. Apabila sudah masuk menggunakan pasangan username dan password yang benar, maka pengguna dapat mengakses halaman penetapan siswa eligible. Kedua, jika Bapak Ibu berhasil login, maka halaman pertama yang muncul adalah halaman profil sekolah. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan pada bagian yang ketiga, yaitu profil. Kita lihat di poin ketiga ya, profil. Nah, halaman ini adalah halaman untuk setelah sekolah berhasil login.
Halaman ini adalah halaman profil sekolah yang berisikan informasi sekolah dan kepala sekolah. Kedua data ini diambil dari data yang ada pada LTMPT dan sifatnya tidak dapat diubah. Jika terdapat kesalahan, sekolah dimohon melakukan verifikasi validasi satuan pendidikan dan peserta didik melalui laman https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id. Nah, berikutnya tampilan awalnya Bapak Ibu seperti ini. Ya, tampilan awal seperti ini. Profil sekolah ya. Di sini ada profil, di sini ada jurusan ya. Ini profil sekolahnya. Di sini menu sebelah kiri ya Bapak Ibu ya. Nah, jika Bapak Ibu telah melakukan pembaharuan data pada situs yang disebutkan pada paragraf di atas, silakan pilih ini perbarui data dari LTMPT yang ditandai dengan kotak merah pada gambar di atas. Ketika Bapak Ibu memilih perbarui data dari LTMPT, maka akan muncul notifikasi seperti pada gambar berikut ini bila ada kesalahan data ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini bisa klik. Nah, ini notifikasi seperti ini. Perbarui data. Melakukan pembaruan akan menimpa data sekolah Anda yang tersimpan di PDSS dengan data baru dari LTMPT. Data jurusan Anda mungkin berubah setelah pembaruan. Pembaruan tidak dapat dilakukan lagi setelah finalisasi profil. Nah, di sini nanti klik perbarui kalau memang perlu diperbarui. Pilih perbarui dan akan muncul pesan berhasil refresh data seperti pada gambar. Nah, di sini berhasil refresh data sekolah yang warna hijau ya Bapak Ibu. Kemudian kita berlanjut ke yang keempat, yaitu jurusan. Menu berikutnya adalah halaman jurusan. Jurusan yang terdefinisi pada halaman ini adalah sesuai dengan data yang ada di LTMPT. Bapak Ibu hanya perlu mengisikan jenis kelas sesuai dengan sekolah Bapak Ibu dengan melakukan klik pada kotak yang ditandai dengan warna merah. Berikut ini tampilannya. Nih Bapak Ibu ya. Bisa dilihat nih di sini nih. Di sini ada jurusannya ya. Apakah jurusan IPA, jurusan IPS, bahasa. Di sini ada kelasnya, kemudian di sini ada kelas reguler ya, akselerasi ya. Di sini sudah lengkap. Bapak Ibu tinggal melakukan checklist di sini kalau memang benar. Checklist di jurusan IPS, jurusan IPA, dan jurusan bahasa dengan jumlah kuotanya ya yang ditentukan oleh LTMPT berdasarkan kuota akreditasinya. Nah, setelah itu baru di sini. Oke, klik di sini ya. Nah, di sini sudah disampaikan di sini ya. Jika sudah selesai memilih, silakan pilih simpan yang ditandai dengan warna biru. Ini dia Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu berhasil menyimpan, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Berhasil menyimpan jurusan dan jenis studi. Langkah selanjutnya adalah melakukan finalisasi yang dijelaskan pada bagian notifikasi tadi, agar Bapak Ibu dapat melanjutkan ke pengisian siswa. Yang kelima siswa ya Bapak Ibu. Nih, kita lihat siswa ya. Sebelum Bapak Ibu dapat melanjutkan pengisian pada sidebar siswa, pastikan Bapak Ibu sudah melakukan finalisasi data sekolah dan jurusan. Jika Bapak Ibu belum melakukan hal ini, maka akan muncul gambar seperti ini nih. Kalau Bapak Ibu belum melakukan klik ini, masih akan muncul seperti ini. Nah, makanya klik dulu ya. Klik finalisasi, baru nanti bisa terbuka ya. Jika Bapak Ibu sudah melakukan finalisasi data sekolah, maka tampilan awal menu siswa seperti pada gambar ini. Nah, di sini Bapak Ibu, tambah siswa eligible, tambah siswa, ada ranking urutan, ada NISN dan nama. Ya, sesuai dengan jurusannya apa? Apakah itu dia bahasa, apakah dia IPA ataupun IPS. Perlu diperhatikan bahwa informasi jurusan pada kanan atas didapatkan dari pengisian Bapak Ibu sebelumnya pada profil jurusan. Selain itu, kuota yang tertulis pada kanan atas merupakan kuota siswa eligible per jurusan berdasarkan ketentuan dari LTMPT. Isikan data siswa hanya yang eligible per jurusan saja, dan urutan memasukkan data siswa akan menjadi urutan ranking dari siswa tersebut. Untuk menambah siswa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, ya Bapak Ibu, tambah siswa satuan per jurusan. Secara default, halaman awal siswa akan diarahkan dengan menggunakan cara ini. Untuk menambah siswa satu persatu, Bapak Ibu dapat menuliskan NISN siswa pada tabel sebelah kiri seperti pada gambar berikut.
Nanti di sini Bapak Ibu nih tambah siswanya, jurusannya, NISN-nya, dan nama muncul. Klik simpan. Oke ya. Pilih simpan, maka sistem akan mencocokkan NISN siswa tersebut dengan data yang ada di LTMPT. Jika NISN tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan siswa sekolah, maka akan muncul gambar seperti ini Bapak Ibu nih yang merah. Tidak ada siswa dengan NISN tersebut. Oke, dilanjut. Jika NISN ditemukan, maka siswa akan terisi pada tabel kanan seperti pada gambar berikut. Nih dia Bapak Ibu, akan muncul nih dia ranking berapa, NISN-nya berapa, dan nama siswanya siapa. Klik simpan. Bapak Ibu dapat merubah urutan ranking dari siswa dengan menekan tombol yang diberi warna hijau. Oh, di sini ya, pada gambar di atas. Kemudian menggesernya ke bawah atau atas dengan siswa ranking setelahnya. Bapak Ibu masih dapat menambah atau menghapus data siswa ini selama Bapak Ibu belum melakukan finalisasi data siswa. Tombol yang diberi warna merah pada gambar di atas, ini Bapak Ibu ya, digunakan untuk menghapus siswa dari daftar siswa eligible. Nih, sini ya Bapak Ibu. Makanya mohon diperhatikan Bapak Ibu ya sebelum melakukan finalisasi. Setelah Bapak Ibu melakukan perubahan, tekan simpan yang diberi warna biru pada gambar di atas untuk menyimpan data siswa yang eligible beserta urutan rankingnya. Setelah itu muncul notifikasi berhasil menyimpan urutan ranking siswa. Dilanjutkan Bapak Ibu ya, tambah siswa. Tambah siswa bulk. Menu ini digunakan untuk melakukan upload data siswa per jurusan secara bulk berdasarkan template yang diberikan oleh sistem. Jadi tidak hanya yang manual Bapak Ibu, ini bisa secara keseluruhan ya, sesuai dengan jurusannya. Langkah pertama adalah unduh template, kemudian lakukan pengisian dokumen Excel. Pastikan pengisian dokumen Excel sudah benar sesuai ketentuan. Kemudian upload data tersebut atau choose file dengan memilih terlebih dahulu jurusan yang dituju. Berikut adalah tampilannya Bapak Ibu. Import siswa ke jurusan. Ya, jadi bukan hanya yang manual itu persatu ya Bapak Ibu. Kalau manual mungkin agak repot ya satu persatu, tapi ini bisa langsung secara keseluruhan. Jika sudah pilih simpan dan akan memberikan notifikasi sebagai berikut jika berhasil mengunggah data. Selanjutnya finalisasi Bapak Ibu. Halaman finalisasi digunakan sebagai pernyataan bahwa data yang ada pada profil sekolah, jurusan, dan siswa adalah data yang benar dan Anda setujui. Finalisasi dibagi menjadi dua menu, yaitu finalisasi data sekolah dan finalisasi data siswa yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Perlu diingat bahwa Bapak Ibu tidak dapat merubah data lagi jika sudah melakukan finalisasi. Berikut ini adalah tampilan awal halaman finalisasi. Kita lihat Bapak Ibu ya selanjutnya. Ini dia tampilannya ya. Finalisasi data sekolah, finalisasi data siswa. Ini bila sudah kita melakukan ini ya, apa namanya tadi? Memasukkan data anak yang eligible ya. Kemudian yang berikutnya finalisasi data sekolah. Finalisasi data sekolah digunakan sebelum Bapak Ibu mengisikan data siswa. Hal yang difinalisasi adalah informasi data sekolah dan jurusan. Pastikan Bapak Ibu melakukan finalisasi data sekolah hanya jika Bapak Ibu sudah yakin bahwa kedua informasi yang disebutkan sebelumnya sudah tepat. Karena setelah Bapak Ibu melakukan finalisasi, maka informasi pada data sekolah dan jurusan tidak dapat berubah lagi. Jika Bapak Ibu sudah yakin dan ingin melakukan finalisasi, tandai checkbox persetujuan warna merah pada gambar, kemudian pilih finalisasi warna biru pada gambar. Ini Bapak Ibu ya, kalau sudah yakin benar, checklist di sini nih. Klik yang di warna merah, kemudian klik finalisasi. Kemudian akan muncul pop-up sebagai berikut untuk melakukan finalisasi. Ada pilihan batal, finalisasi. Kalau sudah yakin betul, benar, klik yang finalisasi. Lanjut, setelah Bapak Ibu melakukan finalisasi, maka akan tampilannya sebagai berikut. Finalisasi data sekolah. Nih ya Bapak Ibu, finalisasi data sekolah, profil dan jurusan. Bahwa Bapak Ibu sudah melakukan finalisasi tertanggal berapa dan jam berapa. Persetujuan, saya setuju untuk memfinalisasi profil dan jurusan.
Nah, setelah melakukan finalisasi data tanggal dan waktu Anda melakukan finalisasi akan tercatat seperti pada gambar di atas. Nih Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, setelah melakukan finalisasi data tanggal dan waktu Bapak Ibu melakukan finalisasi akan tercatat seperti pada gambar di atas ya. Berikutnya Bapak Ibu dapat melanjutkan pengisian siswa setelah melakukan finalisasi data sekolah ini. Nah, dilanjutkan ya Bapak Ibu dengan finalisasi data siswa. Nah, menu ini merupakan tahap akhir dari penetapan siswa yang eligible oleh sekolah. Lakukan finalisasi data siswa hanya jika Bapak Ibu sudah yakin bahwa data ranking siswa eligible per jurusan sudah benar. Bapak Ibu tidak dapat menghapus atau menambah data siswa jika sudah melakukan finalisasi data siswa. Sebagai tambahan, sistem akan melakukan pengecekan jumlah siswa per jurusan sehingga minimal ada satu siswa yang didaftarkan sebagai siswa eligible, atau jika memiliki kuota, jika jumlah siswa 0 tidak ada yang didaftarkan, maka Bapak Ibu tidak dapat melakukan finalisasi data siswa. Jika Bapak Ibu sudah yakin dan ingin melakukan finalisasi, tandai checkbox persetujuan warna merah pada gambar, kemudian pilih finalisasi warna biru pada gambar. Ini ya Bapak Ibu, finalisasi data siswa bunyinya seperti ini. Anda akan melakukan finalisasi untuk data siswa per jurusan, tidak termasuk nilai. Setelah finalisasi, Anda tidak dapat menambah atau menghapus data siswa-siswi yang sudah ditambah melebihi kuota akan terhapus dari ranking terbawah. Klik yang ini Bapak Ibu, saya setuju ya untuk memfinalisasi data siswa. Kemudian klik yang warna kotak biru ini ya, dan bunyinya finalisasi. Kemudian akan muncul pop-up sebagai berikut untuk lanjut melakukan finalisasi. Ini Bapak Ibu, nah, akan muncul pop-up seperti ini. Apakah Anda yakin akan melakukan finalisasi? Klik batal dan klik finalisasi. Kalau tidak yakin bisa klik yang batal, tapi kalau Bapak Ibu yakin sudah benar, silakan klik yang finalisasi. Setelah Bapak Ibu melakukan finalisasi, maka akan tampilannya akan berubah sebagai berikut nih Bapak Ibu. Setelah klik finalisasi, seperti ini tampilannya. Bahwa Bapak Ibu sudah melakukan finalisasinya pada tanggal berapa dan jam berapa. Nah, persetujuan saya setuju untuk memfinalisasi data siswa. Nah, di sini ya. Setelah melakukan finalisasi data siswa, data tanggal dan waktu Anda melakukan finalisasi akan tercatat seperti pada gambar di atas. Ini ya Bapak Ibu. Dengan ini maka penetapan siswa eligible oleh sekolah telah selesai Bapak Ibu lakukan. Ya, terakhir ya Bapak Ibu di sini ya. Oke. Alhamdulillah. Selamat kepada Bapak Ibu ya untuk mengumumkan siswa yang eligible sesuai dengan ketentuan akreditasi dan yang sudah diumumkan oleh LTMPT pada tanggal 28 Desember 2020. Nah, semoga panduan penetapan siswa eligible ini bermanfaat buat Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, khususnya Bapak Ibu guru BK tentunya. Mari kita kawal siswa eligible ini supaya sukses ya, supaya sukses di jalur SNMPTN-nya. Jangan lupa bila informasi ini bermanfaat untuk like, komen, subscribe, dan share untuk Bapak Ibu yang memang perlu informasi penting ini. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Semangat Pak. Thank you for watching.